Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Lulus Widodo dan para seminaris Seminari Raja Damai. Sebelumnya saya mohon maaf ada kesalahan teknis, gangguan sinyal dan lain sebagainya, sehingga kami berjuang dan akhirnya bisa live bertemu dengan Anda kembali. Sekali lagi mohon maaf. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita mulai perayaan Ekaristi hari Minggu Advent ketiga yang memberikan pengharapan kepada kita seperti seruan juga dari Yohanes Pembaptis, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Aku adalah suara yang berteriak-teriak di padang gurun. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari Minggu Advent ketiga ini. Berilah kekuatan iman kepada kami untuk selalu berharap kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, hari Minggu Advent ketiga, hari Minggu pengharapan. Dan hari ini juga Anda dan saya diingatkan betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan dikatakan di dalam kitab Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan. Ini keyakinan, kepercayaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Dan yang luar biasanya lagi, dalam bacaan kedua, dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika dikatakan, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Tetaplah berdoa. Nah, yang pertama, dalam Nabi Yesaya kan dikatakan tadi, Roh Tuhan ada padaku, untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik kepada orang yang sengsara, dan memberikan kesembuhan, membalut, merawat, katakanlah demikian, orang-orang yang remuk redam hatinya. Dan di dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika tadi dikatakan, tetaplah berdoa. Janganlah padamkan rohmu, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu. Saudara-saudariku yang terkasih, ini benar-benar bagi saya pribadi pada saat saya merenungkan firman ini, saya diteguhkan, saudara-saudara. Saya dikuatkan. Saya termasuk pastor, termasuk Romo yang bukan soal suka atau tidak suka, saya lebih cenderung bicara mengenai realitas, kenyataan, bahwa hidup itu tidak mudah. Tetapi saya memberi keyakinan kepada umat, dan saya yakini sendiri, hidup tidak mudah, hidup itu sulit, tapi cinta Tuhan menguatkan saya. Pada saat saya kemarin diminta misa di biara Suster MC di Palangkaraya, misionaris Klaris. Dan saya misa di situ pelayanannya kepada anak-anak di panti asuhan. Jadi Suster MC di Palangkaraya itu melayani atau merawat atau menerima anak-anak panti asuhan yang diasuh di situ. Dan kornya anak-anak itu menyanyi lagu bagus sekali, anak-anak panti asuhan. Bagus sekali. Anda pasti tahu lagu itu. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan ini. Membawa damai sejahtera. Membawa damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Nabi Yesaya berkata, Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kabar baik kepada orang yang sengsara, kepada orang yang remuk redam hatinya.
Kalau Anda melihat kanan kiri Anda, bahkan mungkin melihat keluarga Anda, bahkan mungkin Anda berefleksi melihat diri Anda sendiri, betapa banyaknya orang yang remuk redam saat ini karena pandemi COVID-19 ini. Orang kehilangan orang-orang yang dicintai, saudaranya kah, temannya kah, suaminya, istrinya, anaknya. Banyak air mata mengalir. Bahkan saudara-saudari kita tidak bisa disemayamkan, dimakamkan secara normalnya umat beriman. Kan harus mengikuti protap standar pemakaman COVID-19. Saudara-saudariku yang terkasih, saya tahu di sini banyak air mata. Saya tahu di sini banyak kesedihan. Tetapi saudara-saudari, dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, janganlah padam rohmu dan tetaplah bertekun di dalam doa. Bacaan kedua tadi, surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Jangan padamkan rohmu dan tetaplah bertekun dalam doa. Dan kita juga dikuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat orang bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Tidak. Apakah engkau Elia? Tidak. Elia itu yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi yang ditunggu-tunggu. Apakah engkau nabi? Tidak. Jadi siapakah engkau? Aku hanya suara yang berteriak-teriak, yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, inilah kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Tidak mau mengklaim bahwa dirinya itu hebat. Tidak. Bahkan dengan segala kerendahan hati, Yohanes Pembaptis berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Waktu saat dia di hadapan Tuhan Yesus. Kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis ini menunjukkan benar-benar roh Tuhan ada padanya. Dan kalau Anda kesulitan hidup, menghadapi penderitaan hidup, roh Tuhan ada pada Anda, sadarilah Anda. Oleh karena itu, lagu Kasih-Mu Tuhan tadi, kasih persembahan cinta tadi, benar-benar menguatkan saya. Coba Anda di tempat Anda, saya ajak Anda pejamkan mata, juga pejamkan mata. Pejamkan mata. Coba hafalkan lirik ini dan Anda nyanyikan. Juga Anda yang di rumah, saudara-saudariku yang terkasih. Pejamkan mata Anda, saya ajak Anda pejamkan mata. Saya yakin ada rahmat Tuhan mengalir dalam hidup Anda saat ini. Pejamkan mata Anda, saudara-saudariku. Lagu ini dengarkan baik-baik. Rasakan bahwa lagu itu juga dinyanyikan oleh Anda. Lagu yang saya nyanyikan ini dinyanyikan oleh Anda. Dan masuk Anda meresapi kasih Tuhan yang memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Memberi kekuatan, memberi pengharapan di dalam kesulitan Anda. Pejamkan mata Anda. Saya ajak semua saudara-saudaraku. Satu menit, nggak sampai setengah menit pejamkan mata. Saudara-saudariku, pejamkanlah. Dan rasakan kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera. Pada saat Anda memejamkan mata saat ini, sadarilah ada roh Tuhan yang mengatakan kepada Anda bahwa jangan takut, jangan khawatir akan hidupmu. Sadarilah saudaraku-saudariku yang terkasih, bahwa Anda tetap diajak untuk memiliki semangat untuk berdoa. Roh yang berkobar-kobar di dalam Tuhan. Karena kasih Tuhan memberikan kekuatan. Kasih Tuhan memberi Anda bertahan dalam cobaan kesulitan Anda. Apapun itu. Saya mengerti betul ada air mata mengalir. Saya mengerti betul susahnya mencari nafkah. Saya mengerti betul bagaimana sedih sakitnya ditinggal orang yang Anda kasih dan mengasihi Anda. Karena saya juga mengalami waktu ayah ibu saya dipanggil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mengalaminya. Betapa sedihnya ditinggal orang yang kita cintai dan mencintai kita. Saya mengalaminya, saudara-saudariku yang terkasih. Jadi lagu ini betul-betul juga menguatkan saya, menyadarkan saya untuk apa? Untuk bersikap rendah hati. Seperti siapa? Seperti Yohanes Pembaptis.
Karena kerendahan hati itu, sikap rendah hati, memberi kekuatan untuk Anda dan saya. Untuk apa? Untuk menghadapi sulitnya hidup. Pada saat Anda sungguh rendah hati, humble. Pada saat Anda hanya mengandalkan Tuhan, aku mengandalkanmu. Siapapun Anda seorang romo, seorang suster, seorang pejabat, seorang biasa saja, awam biasa saja. Tidak peduli saudara-saudari. Siapapun Anda saat ini, detik ini, berpasrahlah kepada Tuhan. Kasih Tuhan itu memuatkan Anda di dalam cobaan Anda. Kasih Tuhan itu memberikan pengharapan dan damai sejahtera. Boleh ada kesulitan, boleh ada pandemi, boleh ada musibah, boleh ada masalah yang terus bertubi-tubi menghantam Anda, menghantam saya. Tetapi satu hal yang kita pegang di dalam hidup ini adalah apa? Ada Tuhan, saudaraku. Ada Tuhan yang memberi kekuatan, yang menghapus air mata Anda, yang mengatakan, janganlah takut, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Pejamkan mata Anda, saudaraku, dan nyanyikan itu di dalam batin Anda menjadi rema yang dalam telinga Anda. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Rasakan, saudaraku, pada saat Anda menerima masalah dalam hidup, beban yang sangat berat apapun itu, sangat berat. Bahkan Anda berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Katakan, kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Sadari bahwa kasih Tuhan itu juga memberikan pengharapan. Bahwa habis gelap terbitlah terang. Habis badai hujan ada pelangi kehidupan Anda. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera. Kasih Tuhan membawa damai dalam keluargamu. Istri, suami saling berdamai, saling berpeluk dengan penuh kasih. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima menguduskan kami sepenuhnya. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, yaitu jalan hidup Kristus Putramu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Saya mengucapkan kembali terima kasih yang banyak dengan kesetiaan Anda. Meskipun tadi ada gangguan, selama mungkin lebih dari 15 menit, hampir 20 menit, tapi Anda masih setia bergabung. Sekali lagi dengan rasa yang dari kedalaman hati yang terdalam, saya mengucapkan terima kasih. Yang kedua, ini misa terakhir live streaming dari seminari di tahun ini. Sedih memang, saya tidak bisa menyapa kembali Anda, sedih sekali. Mohon maaf, karena memang kami libur, seminari anak-anak juga pada libur. Saya juga harus menggunakan libur ini, karena kalau anak-anak sudah kembali, tidak bisa libur lagi, karena saya bertanggung jawab terhadap begitu banyak anak. Jadi mohon maaf, saya pergunakan betul-betul untuk penyegaran libur ini. Yang ketiga, saya mengingatkan kembali bahwa, bukan mengingatkan, mohon maaf, saya hanya kembali berbagi bahwa kami sudah melakukan peletakan batu pertama, Bapak Uskup, Monsinyur Alusius Sutrisno Atmoko MSF, Uskup Palangkaraya, sudah peletakan batu pertama, proses pembangunan seminari kami ini. Kami berharap begitu banyak hati terketuk untuk meringankan kami juga dengan doa-doa, dengan apa saja. Bantuan-bantuan itu sangat berarti untuk kami. Kami tetap harus berjuang untuk menyelesaikan ini semua yang memang semuanya bermanfaat, berguna bagi pendidikan para calon imam kelak yang akan datang. Artinya, imam-imam ini dicetak, dibimbing, dididik di tempat ini, di Seminari Raja Damai, untuk gereja di masa yang akan datang. Tugas kami hanya mempersiapkan itu semua.
Seperti Yohanes Pembaptis, saya hanya suara yang berteriak-teriak di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Saya pun berteriak untuk Anda sekalian. Luruskanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk alat-alat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Persiapkan diri selama masa Advent ini untuk kita merayakan Natal. Tuhan memberkati Anda sekeluarga.